Apa itu struktur organisasi? Dari semua yang kita tahu di sini, struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Di sini ada fungsi dari struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan bertanggung jawab. Maksudnya, setiap anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa yang harus dipertanggungjawabkan. Kejelasan uraian tugas maksudnya adalah di sini sangat membantu apabila pihak atasan melakukan controlling maupun pengendalian dari staf bawahan. Dan staf bawahan akan lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas sebab perintah yang jelas. 3. Ada kejelasan kedudukan dan koordinasi. Maksudnya, setiap anggota organisasi yang terdapat di organisasi biasanya dengan mudah melaksanakan koordinasi dan juga hubungan antar anggota. Lalu yang keempat, ada kejelasan dalam jalur hubungan. Maksudnya, dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya setiap anggota dalam organisasi, maka akan diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur organisasi, sehingga dalam jalur penyelesaian tugas akan lebih efektif dan efisien. Nah, lalu di sini ada susunan struktur organisasi. Ada pembina. Tugas dari pembina adalah mempunyai hak dan wewenang bertindak atas nama organisasi, lalu memiliki kekuasaan tertinggi untuk memberikan keputusan dalam perubahan anggaran dana dan anggaran rumah tangga organisasi. Lalu selanjutnya adalah melakukan pembinaan agar program dalam organisasi sesuai dengan anggaran dana atau anggaran rumah tangga. Ketua. Tugas dari ketua adalah mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi, lalu membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota, lalu membangun citra organisasi, mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah, lalu meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah dan pembangunan yang berkaitan dengan profesi. Wakil Ketua. Tugas dari Wakil Ketua adalah mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Lalu mengontrol surat masuk dan keluar serta keuangan organisasi sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang diberikan. Lalu menghadiri rapat atau pertemuan baik internal maupun eksternal jika ketua berhalangan hadir. Lalu ada sekretaris. Tugas dari sekretaris adalah membantu ketua dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi, lalu memegang tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan organisasi, membuat notulensi pada saat rapat internal dan eksternal organisasi, lalu membuat korespondensi atau surat menyurat, mengarsipkan surat menyurat dan menginventariskan sarana dan prasarana organisasi secara rapi, lalu membuat laporan keadministrasian. Bendahara. Tugas dari bendahara adalah membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi, lalu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi, lalu memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi, menyusun dan membuat laporan keuangan. Binpres atau binaan prestasi bertugas merancang program, kegiatan, dan anggaran. Lalu pelaksanaan koordinasi dengan organisasi lainnya. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Binpres. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang prestasi. Selanjutnya ada Humas. Tugas dari Humas ini adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan organisasi, diantaranya adalah membina kerjasama dengan masyarakat di sekitar organisasi. Sarana dan prasarana. Bertugas bertanggung jawab atas semua kegiatan yang diantaranya menginventarisasi barang, mencatat semua alat atau barang yang masuk, mencatat alat latihan atau tanding yang telah masuk, mencatat alat peraga olahraga, penggandaan sarana dan prasarana olahraga, penyusunan aturan anggaran.